Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dan hari ini kita akan membahas materi tentang efektivitas media audio dalam mengajarkan tajwid dan tilawah Al-Quran. Nah, sebelum kita memasuki materi, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan kelompok kita hari ini dengan kelompok 4 yang beranggotakan. Yang pertama ada Nur Anissa Fitrianingsi dengan NIM 315023000094. Dan yang kedua ada Kafka Nafisa dengan NIM 315023000108. Dan yang ketiga ada Nikmatul Hikmaulia dengan NIM 315023000227. Baik, selanjutnya materi yang pertama akan disampaikan oleh Nur Anissa Fitrianingsi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Nikma. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep media pembelajaran. Yang pertama ada pengertian dan klasifikasi media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara literal bermakna tengah, perantara, atau penghubung. Dengan demikian, media dapat dipahami sebagai sarana yang berfungsi menyalurkan atau menyampaikan pesan dari pihak pengirim kepada pihak penerima pesan. Media adalah wadah dari pesan yang oleh sumbernya ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Materi yang diterima adalah pesan instruksional dan tujuan yang dicapai adalah tersapainya proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh guru atau pendidik untuk membantu peserta didik agar dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Dengan demikian, pembelajaran dapat dipahami sebagai serangkaian usaha yang dirancang secara sistematis dalam mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber belajar, sehingga mampu mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa. Nah, secara sederhana, media pembelajaran itu dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang digunakan oleh guru untuk membantu menyampaikan materi agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Media ini berfungsi sebagai perantara antara guru dan siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga pesan atau materi yang disampaikan tidak hanya bersifat verbal, tapi juga dapat diterima melalui berbagai indera siswa. Nah, jadi kesimpulannya adalah media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat belajar siswa. Pendapat ini menegaskan bahwa media tidak hanya sekedar alat. Baik, yang kedua ada jenis audio dan karakteristiknya. Media audio merupakan media pembelajaran yang penyampaian informasinya mengandalkan indera pendengaran. Media ini menyampaikan pesan dalam bentuk suara, baik berupa penjelasan, cerita, dialog, maupun ceramah. Dalam konteks pembelajaran, media audio digunakan untuk membantu siswa memahami materi melalui aktivitas mendengar dan menyimak secara aktif. Nah, jenis-jenis media audio dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan teknologi pendukungnya, dengan masing-masing memiliki aplikasi spesifik dalam pembelajaran. Radio dan siaran suara menyampaikan konten secara langsung atau rekaman, ideal untuk diskusi kelompok atau berita edukatif. Kemudian rekaman suara atau audio tape, CD atau podcast memungkinkan pemutaran ulang, cocok untuk latihan bahasa asing, cerita moral atau pengulangan materi verbal, MP3 player atau perangkat digital audio, modern dan mudah diakses via smartphone, mendukung integrasi dengan pembelajaran mobil, telepon atau aplikasi voice note. Untuk interaksi langsung seperti wawancara atau instruksi suara dalam kelas jarak jauh. Karakteristik utamanya meliputi sifat linear, mudah digunakan untuk mengembangkan keterampilan mendengarkan, serta efektif menyampaikan informasi verbal tanpa elemen visual. Artinya, penyampaian materi berlangsung secara berurutan dari awal sampai akhir tanpa dapat langsung melompat ke bagian tertentu seperti pada media visual
bajunya sepeda. Kemudian selanjutnya adalah perbandingan dengan media visual dan audiovisual. Yang pertama ada perbandingan dengan media visual. Media visual bergantung pada indera penglihatan, seperti gambar diam, grafik, diagram, atau slide yang menyajikan bentuk, warna, dan tekstur tanpa suara. Audio lebih unggul dalam menstimulasikan imajinasi pendengar, tetapi kurang efektif untuk konsep spesial dibanding visual yang memudahkan pemahaman visualisasi konkret. Kemudian yang kedua, perbandingan dengan media audiovisual. Media audiovisual menggabungkan suara dan gambar bergerak, seperti video, film, atau TV, bersifat linear dan dinamis, sehingga lebih komprehensif daripada audio saja. Audiovisual unggul dalam meningkatkan persepsi dan transfer belajar karena merangsang dua indera sekaligus, sementara audio terbatas pada pendengaran. Selanjutnya, hakikat pembelajaran tajwid dan tilawah. Yang pertama, definisi tajwid dan tilawah. Tajwid secara etimologis berasal dari bahasa Arab jawwada, yang secara harfiah berarti memperbagus atau memperbaiki. Dalam konteks membaca Al-Quran, tajwid dipahami sebagai ilmu yang mempelajari aturan dan cara membaca Al-Quran secara benar, sehingga setiap huruf dan tanda baca dilafalkan sesuai dengan tempat keluarnya huruf atau makhraj, serta sifat-sifatnya yang tepat. Dengan menerapkan tajwid, pembaca dapat memastikan bacaan yang diucapkan tidak salah dan sesuai dengan cara yang diajarkan oleh para ulama dalam tradisi Islam. Secara praktis, tajwid bukan sekedar memahami huruf, tetapi juga memahami bagaimana setiap bunyi harus diucapkan, kapan harus memperpanjang bacaan, kapan harus berhenti, serta bagaimana hubungan antara huruf dalam konteks ayat. Dengan demikian, tajwid mencakup berbagai aturan teknis yang menjadikan bacaan Al-Quran tidak hanya benar secara bentuk, tetapi juga teratur secara ritme dan makna. Dalam kaidah pembelajaran Al-Quran, tajwid memiliki peran penting karena kesalahan pelafalan huruf dapat merubah makna kata atau bahkan seluruh ayat. Dengan menerapkan ilmu tajwid, pembaca dapat menghindari lahan kesalahan pelafalan yang dapat menyebabkan perubahan makna, sehingga bacaan yang dilakukan tidak selaras dengan tuntunan syariat dan memperkuat kualitas ibadahnya. Sementara itu, istilah tilawah berasal dari kata Arab tala yang berarti mengikuti. Dalam konteks bacaan Al-Quran, tilawah yaitu pada proses membaca Al-Quran dengan memperhatikan aturan bacaan atau termasuk pada penghayatan terhadap maknanya, bukan sekedar melisankan teks secara mekanis. Tilawah itu pembacaan Al-Quran secara tartil, yaitu lambat, jelas, dan penuh penghayatan, sehingga pendengar memahami serta merasakan makna ayat-ayat suci yang dibaca. Yang kedua, ada prinsip dasar pembelajaran Al-Quran yang mencangkup talaki, tasmi', dan tahsin. Prinsip talaki merupakan pendekatan klasik dalam proses pembelajaran Al-Quran yang menekankan proses belajar secara langsung dari guru kepada murid dengan cara mendengarkan dan menirukan bacaan guru. Dalam talaki, peserta didik mendapat contoh bacaan yang benar dari pengajar dan secara aktif menirukan bacaan tersebut, sehingga terjadi sinkronisasi antara pendengaran dan pelafalan. Selanjutnya, dalam metode talaki, ini sangat efektif untuk mentransfer keterampilan membaca Al-Quran secara akurat karena melibatkan interaksi langsung antara guru dan murid.
Metode TASMIC merupakan kegiatan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada guru atau pembimbing. Kegiatan ini memungkinkan guru untuk menilai tingkat ketepatan pelafalan dan penerapan hukum tajwid oleh murid, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan. TASMIC berperan sebagai evaluasi pembelajaran yang terstruktur dan membantu murid mengidentifikasi kekeliruan bacaan mereka secara konkret. Prinsip tahsin berarti memperbaiki dan memperindah bacaan Al-Quran, sehingga tidak hanya benar secara teknik, tetapi juga fasih dan indah secara estetika. Tahsin menjadi tahap lanjutan setelah peserta didik memahami dasar-dasar hukum tajwid. Pembelajaran ini menitik beratkan pada fasihnya pelafalan, ritme bacaan, serta penyampaian yang layak secara kualitas suara. Pendidikan tahsin menjadikan bacaan Al-Quran lebih tertata dan sesuai tuntunan. Ketiga prinsip tersebut, yaitu talaki, tasmi, dan tahsin, menjadi fondasi dalam kurikulum dan praktik pembelajaran Al-Quran di berbagai pendidikan Islam. Penggabungan ketiga prinsip ini tak hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga memperkuat nilai spiritual dan disiplin peserta didik dalam belajar. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak. Dalam implementasinya, prinsip-prinsip ini tidak hanya diterapkan secara lisan, tetapi juga dikombinasikan dengan teknologi pembelajaran modern untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman tanpa mengabaikan eksistensi pembelajaran saat ini. Dengan demikian, kombinasi tradisi dan inovasi menjadi strategi yang relevan dalam pendidikan tajwid dan tilawah saat ini. Nah, baik, yang ketiga, kita akan membahas tentang tantangan dalam pengajaran tajwid di masa kini. Nah, pengajaran tajwid di masa kini menghadapi tantangan besar, sering dengan perubahan gaya hidup peserta didik dan dinamika pendidik yang modern. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya motivasi dan minat belajar di kalangan peserta didik yang cenderung lebih tertarik pada media sosial dan hiburan digital daripada aktivitas keagamaan yang membutuhkan fokus dan keseriusan belajar secara kontinu. Hal ini menghambat konsistensi latihan bacaan Al-Quran. Selain itu, ketersediaan guru yang kompeten dan berkualitas dalam ilmu tajwid masih menjadi kendala, terutama di daerah terpencil atau wilayah yang kurang aksesnya. Nah, terhadap pendidikan agama Islam intensif, kurangnya pembimbing yang mampu menerangkan aturan tajwid secara sistematis menyebabkan banyak siswa yang mengalami kekeliruan dalam penerapan hukum bacaan. Nah, faktor lain adalah metode pembelajaran yang kurang variasi. Nah, banyak lembaga pendidikan masih mengandalkan metode konvensional tanpa disertai pendekatan interaktif dan inovatif yang sesuai dengan karakter peserta didik. Nah, kondisi ini menyebabkan proses pembelajaran menjadi monoton dan kurang menarik, sehingga berpotensi menurunkan efektivitas pengajaran tajwid. Kemudian, keterbatasan fasilitas pembelajaran. Nah, dan media juga menjadi tantangan terpenting. Tidak sesuai lembaga memiliki sarana dan sumber belajar yang memadai, baik berupa mushaf tajwid, audio, contoh bacaan, maupun platform digital pembelajaran yang dapat mendukung proses pembelajaran mandiri peserta didik. Hal ini berdampak pada keterbatasan latihan dan pengayaan bacaan di luar jam pembelajaran formal. Selanjutnya, tantangan dalam menggabungkan teknologi modern dan teknologi pembelajaran tradisional juga perlu diperhatikan meskipun pembelajaran audio dan aplikasi Al-Quran interaktif yang kurang tepat dapat menjauhkan peserta didik dari interaksi langsung dengan guru yang sebenarnya penting dalam pendidikan tajwid klasik. Hal ini menuntun pendidik untuk merancang strategi pembelajaran yang tepat menjembatani antara pendekatan klasik dan juga modern. Nah, kita akan masuk ke media audio dalam konteks pembelajaran Islam. Nah, di sini ada beberapa.
Yang perlu kita bahas salah satunya media pembelajaran PAI. Media pembelajaran PAI merupakan salah satu faktor penting meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal tersebut disebabkan adanya perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan yang menuntut efisiensi dan efektivitas dalam pembelajaran. Untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang optimal, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah mengurangi, bahkan jika perlu menghilangkan dominasi sistem penyampaian pembelajaran yang bersifat verbalitas, yang merupakan segala sesuatu yang mampu menyampaikan pesan materi pembelajaran sehingga mampu merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Audio berarti radio, suara visual berarti grafik, gambar yang dapat dilihat. Jadi, audio visual merupakan kombinasi antara gambar dan suara. Menurut Gerlach dan Ellie, pada tahun 1971, media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Pengembangan media pembelajaran merupakan usaha penyusunan program media pembelajaran yang lebih tertuju pada perancangan media pembelajaran. Media yang akan ditampilkan atau akan digunakan dalam proses belajar mengajar terlebih dahulu dirancang sesuai kebutuhan lapangan atau siswanya. Menurut Syeful Bahri pada tahun 2002, proses pembelajaran adalah proses komunikasi antara guru dan siswa melalui bahasa verbal sebagai media utama penyampaian materi pembelajaran. Nah, dalam kondisi semacam ini, proses pembelajaran sangat tergantung pada guru sebagai sumber belajar terkait dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Maka, media yang digunakan juga bermacam-macam. Usaha Nabi dalam menanamkan akidah Al-Quran yang dibawanya dapat diterima dengan mudah oleh umatnya, tidak lain dengan menggunakan media yang tepat berupa media contoh atau teladan, perbuatan baik sendiri, uswatun hasanah. Istilah uswatun hasanah dalam dunia pendidikan dapat diidentifikasi dengan istilah demonstrasi, yaitu memberikan contoh dan menunjukkan tentang cara berbuat atau melakukan sesuatu. Media ini selalu digunakan dalam mengajarkan ajaran-ajaran agama kepada umatnya, misalnya mempraktekkan sholat, puasa, dan juga lain-lain. Nah, selanjutnya, melalui suri tauladan atau model perbuatan dan tindakan yang baik, maka guru agama akan dapat menumbuh kembangkan sifat dan sikap baik pula terhadap anak didik. Nah, oleh sebab itu, media pendidikan Al-Quran, media pendidikan agama Islam dapat diartikan secara aktivitas yang ada hubungannya dengan materi pendidikan agama Islam, baik yang berupa alat yang dapat diperagakan maupun teknik atau metode secara efektif dapat digunakan oleh guru agama dalam rangka mencapai tujuan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, menurut Rama Yulius 2022. Hubungan dengan penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran, para tenaga pengajar dan guru perlu cermat dalam pemilihan dan atau menetapkan media yang akan digunakannya. Kecermatan dan ketepatan dalam pemilihan media akan menjunjung efektivitas kegiatan pembelajaran yang dilakukannya. Di samping itu, juga kegiatan pembelajaran menjadi menarik sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar dan perhatian siswa menjadi terpusat kepada topik yang dibahas dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukannya. Kecermatan dan ketepatan dalam memilih media pembelajaran dipengaruhi oleh banyak faktor seperti luas sempitnya pengetahuan dan pemahaman tenaga pengajar tentang kriteria dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan serta produser pemilihan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran terdiri dari berbagai macam bentuk,
Salah satunya media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mengandung unsur suara dan juga memiliki unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman video, film, dan sebagainya. Media pembelajaran yang baik adalah media yang mampu mengaktifkan siswa dalam memberikan tanggapan, umpan balik, mendorong siswa melakukan praktek-praktek yang benar. Berdasarkan fakta di lapangan, saat guru mengajarkan materi, guru hanya menyampaikan materi melalui metode ceramah dan manual, sedangkan siswa hanya mencontohkan apa yang telah diberikan oleh guru. Dengan melihat kondisi tersebut, siswa kurang terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Baik, yang selanjutnya, fakta lapangan menunjukkan bahwa siswa lebih banyak menerima dan mencontoh segala yang diutarakan guru apabila menggunakan metode ceramah dan manual. Hal ini mengurangi keaktifan siswa dan keterbatasan pengetahuan bahwa guru hanya menceritakan hal-hal umum saja. Metode ceramah membuat siswa kurang mengkritisi materi dan tidak menciptakan suasana belajar yang dapat mengembangkan nalar siswa. Melalui media visual tersebut, diharapkan siswa mampu memahami pembelajaran yang telah diajarkan guru dengan kondisi pikiran terbuka dan mampu melihat detail keilmuan yang tersembunyi di balik hal yang umum. Media audiovisual mampu menampilkan gambar-gambar yang membangun nalar siswa, serta background yang mengiringi gambar dapat merangsang emosi siswa dalam memahami suatu peristiwa. Media ini sangat cocok untuk menceritakan materi kompleks seperti SKI. Teknologi mesin elektronik yang dapat menyajikan pesan audio dan visualisasi gambar merupakan ciri utama media audiovisual. Selain itu, terdapat ciri lain dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran, di antaranya yang pertama adalah bersifat dinamis, yang kedua visualisasi dinamis, yang ketiga penggunaan sesuai dengan aturan pakai, yang keempat media presentasi fisik dari suatu gagasan, dan yang kelima kurang kooperatif bagi siswa sebab cenderung berorientasi pada guru. Nah, yang selanjutnya adalah jenis media pembelajaran Al-Quran. Dalam pandangan Islam, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan pentingnya penggunaan media pembelajaran bagi peserta didik. Oleh karena itu, ketika proses pembelajaran berlangsung, guru dituntut agar mampu menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa. Ditemukan banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang sejalan dengan teori tentang penggunaan media di zaman sekarang, seperti penggunaan media audio, visual, media audio, sampai kepada media pembelajaran berbasis teknologi multimedia. Diharapkan setelah ini, guru juga semakin memahami betapa pentingnya penggunaan media dalam pandangan Islam, karena dengan menggunakan media yang tepat, tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Nah, pada zaman Nabi Muhammad SAW sudah dikenal kegiatan belajar mengajar, sehingga kalau dilihat kembali pada zaman Nabi, sebenarnya media pembelajaran itu sendiri sudah ada dan sudah diaplikasikan oleh Rasulullah SAW. Beliau dalam mengajarkan ilmu pengetahuan kepada sahabat-sahabatnya tidak lepas dari adanya media sebagai sarana penyampaian materi ajaran agama Islam. Nah, berdasarkan keterangan di atas, dapat dikatakan bahwa media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan Islam. Nah, adalah sebagai berikut penjelasan mengenai jenis-jenis media dan juga sarana pengajaran dalam Al-Quran. Yang pertama adalah media lisan atau verbal. Nah, Al-Quran menekankan pentingnya komunikasi lisan dalam proses pembelajaran. Contohnya dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125, di mana Allah itu berfirman, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Nah, dalam ayat ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa yang santun dan bijaksana dalam komunikasi lisan adalah sarana efektif dalam pengajaran. Media lisan dalam Al-Quran berfungsi untuk menjelaskan ajaran Islam secara langsung melalui kata-kata yang dapat dimengerti oleh manusia. Yang selanjutnya ada dialog dan tanya jawab. Jadi Al-Quran menggunakan teknik dialog untuk memberikan penjelasan dan menuntun manusia dalam berpikir. Metode ini sering ditemukan dalam bentuk tanya jawab
yang mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam. Contohnya, yang pertama adalah dialog antara Allah dan malaikat saat penciptaan Nabi Adam, seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-34. Yang kedua, dialog antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud tentang siapa yang berkuasa atas kehidupan dan kematian, ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Nah, yang selanjutnya adalah media visual atau penglihatan. Jadi Al-Quran mendorong manusia untuk memanfaatkan penglihatan dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78, Allah berfirman yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, dalam ayat ini menunjukkan bahwa penglihatan adalah sarana penting yang diberikan Allah untuk memahami dan juga belajar dari lingkungan sekitar kita. Allah menggunakan fenomena alam dan simbol-simbol tertentu dalam Al-Quran sebagai media pembelajaran agar manusia lebih mudah memahami kebesarannya. Nah, ada pula ayat kauniyah atau fenomena alam dalam Al-Quran sering mengajak manusia untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta. Fenomena ini berfungsi sebagai bukti kekuasaan Allah. Contohnya, yang pertama, pergantian siang dan malam sebagai tanda kekuasaan Allah yang ada dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Dan yang kedua ada penciptaan langit, bumi, dan manusia yang menunjukkan kebijaksanaannya, yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 20-22. Nah, yang kedua ada simbol dan juga isyarat, di mana beberapa konsep dalam Al-Quran dijelaskan melalui simbol atau isyarat yang mengandung makna mendalam. Contohnya, ada kata cahaya sebagai simbol petunjuk dan ilmu yang terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 35, atau ada kata hati yang tertutup sebagai simbol orang yang enggan menerima kebenaran dalam Quran Surat Al-Baqarah. Nah, yang ketiga ada media tertulis, kitab dan tulisan. Itu sarana penting dalam menyebarkan ajaran Islam. Allah telah menjadikan tulisan sebagai sarana utama dalam menjaga wahyunya. Seperti yang pertama, Al-Quran sebagai kitab tertulis. Nah, di mana Al-Quran adalah kitab yang diturunkan dalam bentuk tulisan dan dihafalkan oleh umat Islam agar tetap terjaga keasliannya. Yang kedua, Lauhul Mahfuz. Al-Quran telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang menegaskan bahwa wahyu ini terjaga selamanya. Yang ketiga, perintah membaca dan juga menulis, di mana Allah mendorong umat Islam untuk membaca dan menulis sebagai bagian dari proses pembelajaran. Contohnya, wahyu pertama yang turun memerintahkan membaca ada di Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang selanjutnya ada Allah bersumpah dengan pena sebagai simbol ilmu dan juga tulisan dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 1. Nah, yang selanjutnya media praktik dan pengalaman atau at-tajribah, di mana pembelajaran dalam Islam tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga melalui praktik dan pengalaman langsung. Rasulullah memberikan contoh langsung dalam berbagai aspek ibadah dan kehidupan sosial. Beliau mengajarkan ilmu pengetahuan kepada para sahabatnya dengan melibatkan mereka dalam praktik langsung, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Nah, yang pertama, teladan Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah. Jadi, Nabi Muhammad adalah contoh nyata dalam menerapkan ajaran Al-Quran. Allah menyebut beliau sebagai suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Yang kedua, hukum dan syariat Al-Quran memberikan aturan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pengajaran praktis seperti perintah sholat, zakat, dan puasa. Nah, yang selanjutnya, teori belajar yang mendukung penggunaan media audio dalam pembelajaran Al-Quran. Jadi, penggunaan media audio dalam pembelajaran Al-Quran memiliki fondasi teoritis yang sangat kuat dari berbagai perspektif psikologi pendidikan, khususnya dari teori behavioristik dan teori pembelajaran auditori yang telah berkembang dan divalidasi melalui berbagai penelitian empiris selama lebih dari 1 abad, di mana pemahaman mendalam terhadap landasan teoritis ini menjadi sangat penting bagi pendidik Islam untuk dapat merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi pembelajaran Al-Quran yang efektif, efisien, dan sesuai dengan karakteristik psikologis serta modalitas belajar siswa. Nah, dalam konteks pembelajaran Al-Quran yang sangat menekankan pada ketepatan pelafalan, intonasi, dan penguasaan tajwid, teori-teori belajar ini memberikan kerangka kerja yang sistematis dan ilmiah untuk memahami bagaimana proses pembelajaran melalui pendengaran dapat menghasilkan perubahan perilaku yang permanen, terukur, dan sesuai dengan standar bacaan Al-Quran yang telah ditetapkan dalam tradisi qiraat Islam.
Nah, teori behavioristik sebagai landasan fundamental pembelajaran media audio. Nah, teori belajar behavioristik merupakan salah satu aliran psikologi yang paling berpengaruh dalam pengembangan teori dan praktik pendidikan hingga saat ini, di mana teori ini menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi antara stimulus dan juga respon. Dalam konteks pembelajaran Al-Quran, menggunakan media audio, teori behavioristik memberikan penjelasan yang sangat komprehensif mengenai bagaimana proses mendengarkan bacaan Al-Quran dari sumber audio atau disebut juga sebagai stimulus yang dapat memicu respon berupa peniruan bacaan yang kemudian diperkuat melalui mekanisme penguatan atau reinforcement, sehingga menghasilkan perubahan perilaku yang stabil dalam bentuk kemampuan membaca Al-Quran dengan benar. Nah, teori behavioristik juga berfokus pada peran belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia yang terjadi melalui rangsangan atau stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon. Dan dalam pembelajaran Al-Quran, stimulus berupa audio murattal atau bacaan guru menjadi rangsangan yang sangat kuat untuk membentuk pola bacaan yang benar pada siswa. Nah, selanjutnya kelebihan dan keterbatasan media audiovisual dalam pembelajaran Al-Quran. Nah, media audiovisual merupakan salah satu media pembelajaran yang menggabungkan unsur suara dan gambar secara stimulan, sehingga mampu memberikan rangsangan belajar yang lebih komprehensif dibandingkan media tunggal. Dalam konteks pembelajaran Al-Quran, penggunaan media audiovisual dinilai relevan karena pembelajaran Al-Quran tidak hanya menuntut kemampuan kognitif, tetapi juga keterampilan psikomotorik berupa ketepatan makhraj, tajwid, dan juga kefasihan bacaan. Nah, penelitian Rahma di tahun 2020 dalam jurnal inovatif menunjukkan bahwa media audiovisual memiliki kelebihan utama dalam meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Hal ini disebabkan oleh kemampuan media audiovisual dalam menyajikan bacaan Al-Quran secara konkret melalui suara qori yang benar sekaligus visualisasi teks atau contoh gerakan makhraj. Nah, kombinasi tersebut membantu peserta didik dalam memahami bacaan Al-Quran secara lebih tepat, meningkatkan daya ingat, serta mengurangi kejenuhan belajar yang sering muncul ketika pembelajaran hanya bersifat ceramah atau membaca buku teks. Selain itu, media audio visual memudahkan guru dalam menjelaskan materi yang bersifat abstrak, seperti perbedaan panjang pendek bacaan, dan juga hukum tajwid, sehingga proses pembelajaran menjadi efektif dan sistematis. Nah, baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa media audio memiliki peran yang signifikan dan efektif dalam pembelajaran tajwid dan tilawah Al-Quran, di mana media audio seperti rekaman murattal, bacaan qori profesional, dan juga aplikasi Al-Quran digital mampu membantu peserta didik dalam memahami makhraj huruf, sifat huruf, serta penerapan hukum-hukum tajwid melalui proses mendengarkan dan menirukan bacaan secara berulang. Dengan mengoptimalkan indera pendengaran, media audio memudahkan peserta didik untuk mencontoh bacaan yang benar sehingga kesalahan pelafalan dapat diminimalkan. Efektivitas media audio juga terlihat dari kemampuannya meningkatkan motivasi dan juga minat belajar peserta didik khususnya dalam pembelajaran yang sebelumnya dianggap monoton. Media audio memberikan pengalaman belajar yang lebih fleksibel karena dapat digunakan kapan saja dan diulang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran Al-Quran seperti talaqi, tasmi, dan juga tahsin yang menekankan pentingnya mendengar contoh bacaan yang benar dan memperbaikinya secara bertahap. Namun demikian, efektivitas media audio dalam pembelajaran tajwid dan tilawah tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung seperti kualitas rekaman audio, kemampuan guru membimbing dan memberikan koneksi bacaan, serta kesiapan peserta didik dalam memahami media tersebut secara optimal. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.